Bocah itu secara tidak sengaja menemukan permata bermutu tinggi di pohon. Dia dengan bersemangat mengambilnya, dan bersiap untuk membawanya pulang. Tapi tiba-tiba seorang anak laki-laki setengah orc muncul. Dia lari ketakutan. Dan secara tidak sengaja masuk ke dalam gua. Manusia setengah orc mengejar di belakangnya, lalu menjatuhkan anak laki-laki itu ke atas dudukan pedang. Pada saat kritis, dia mengeluarkan pedang yang ada di atas dudukan. Orang itu dipukuli sampai menjadi abu di tempat. Semua orang tercengang, tetapi pemuda itu tidak menganggapnya serius. Gadis di samping segera terbang untuk merebutnya. Tetapi terluka oleh energi pedang yang kuat dari Fei Xinjian. Ternyata itu adalah pedang yang berharga. Itu adalah pedang terbaik di dunia, dan itu juga merupakan pedang dari Master Pedang 100 tahun yang lalu. Ketika Master Pedang naik ke keabadian, dia menyegel jiwa pedang 6 bagian dan gengnya di dalamnya. Siapapun yang dapat mencabut pedang itu, Anda dapat langsung memiliki jiwa pedang dan menjadi orang yang terpilih. Pada saat itu, selama Anda menyeberang jalan menuju surga, Anda akan dapat naik ke keabadian. Jadi semua orang dari seluruh dunia tertarik untuk menjarahnya. Tetapi orang biasa akan dibakar menjadi abu oleh serangan baliknya. Begitu mereka menyentuh pedang Feng Xin, pedang itu akan mengejutkan semua orang. Tetapi pada akhirnya, pedang itu dapat ditarik keluar oleh seorang pria biasa ini. Pada saat yang sama, Fei Xinjian tiba-tiba menyulut api yang berkobar, dan menyatu dengan tubuh Taijian. Energi yang sangat besar menyebabkan Taijian berteriak kesakitan, dan membuat kelompok itu menghilang. Kemudian Taijian pingsan. Ketika semua orang sedang mendiskusikan bagaimana merebut Taijian dan mengalahkan sebuah kelompok, Yanzi, kepala Nanshan, memimpin untuk membawanya pergi. Tanpa diduga, keduanya jatuh ke dalam gua saat dikejar. Dan keduanya terbangun dalam suasana yang halus dan ambigu. Untuk menghilangkan rasa malu, Taijian mulai mencari jalan keluar. Tetapi menemukan sejumlah besar kristal bermutu tinggi, dan sepotong besi hitam yang bersinar dengan emas di dalam gua. Apa ini? Ada besi, bahan kimia tertinggi. Menurut legenda, pedang hati yang terbakar di jalan terbuat dari ini. Tepat ketika potongan besi itu dengan senang hati akan dilepas dan dibawa pergi. Itu ada di belakang punggungnya. Tiba-tiba, bahu besi setengah orc yang memancarkan udara hitam muncul. Perlahan menoleh, kemudian lari ketakutan. Tapi setengah orc adalah jiwa pedang hitam tingkat 4. Dan hanya dalam beberapa saat, dia menguasai bahu besi dan tidak bisa bergerak. Para orc siap meminum darahnya. Taijian buru-buru meminta bantuan Yanzi. Tapi Yanzi tertegun saat melihat pria aneh itu. Berlari ke arahnya dan berteriak, "Ayah," dan langsung tertegun. Apakah ini situasi yang aneh? Tepat ketika setengah orc hendak menyedot jiwa pedang dari pedang besi, Taijian segera meledak dengan kekuatan prasejarah. Memaksa energi hitam dari setengah orc didorong ke tubuhnya dengan api yang berbeda. Orc langsung berubah menjadi orang tua berambut putih. Ternyata dia memang ayah Yanzi. Hanya saja beberapa hari yang lalu, Fang Qingzi menggunakan metode Soul Devouring untuk menyerap jiwa pedangnya. Dan mengetahui bahwa Taijian adalah orang terpilih yang memiliki pedang hati terbakar. Tetapi dia tidak memiliki jiwa pedang. Merasa bingung, lelaki tua itu memeriksa denyut nadinya dan menemukan bahwa ada hal lain yang terjadi. Selain api karma, ada kekuatan lain di tubuh Anda. Kekuatan apa? Siapa yang menyegel jiwa pedangmu? Dihadapkan dengan berita yang tiba-tiba dan mengejutkan, Taijian tidak dapat mempercayainya. Orang tua itu curiga bahwa dia adalah keturunan dari keluarga Tai. Kemudian memberitahunya, bahwa Fang Qingzi memimpin orang untuk menghancurkan keluarga Tai 17 tahun yang lalu. Putranya sudah tidak ada pilihan selain menyegel jiwa pedangnya. Lalu dia pergi untuk menjaga pintu masuk gua. Biarkan Yanzi membuka segel untuk Taijian. Zier berada pada saat kritis. Sedikit kecerobohan dapat membahayakan hidupnya. Dia tidak boleh gagal. Tanpa diduga, sekelompok orang masuk. Mereka adalah murid Fang Qingzi yang datang untuk merebut sekelompok ayah. Untuk melindungi Yanzi, mereka dibunuh dengan pisau. Terbang keluar.
Shaggy menggunakan persiapan biasa versi Gatling untuk mengakhiri hidup mereka. Pada saat ini, bahu besi di samping akhirnya mengangkat segel. Dia memegang subsinsin dan mengayunkan pedang sesuka hati. Semua orang dipukul mundur oleh kekuatan yang kuat. Melihat bahwa mereka bukan tandingannya, mereka hanya bisa melarikan diri. Akhirnya orang tua itu meninggal sebagai pengorbanan heroik untuk melindunginya. Kemudian, Tai Jian datang ke rumah guru nasional sendirian. Dia menemukan Fang Qingzi untuk memberi makan orang tua itu untuk membalaskan dendamnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tuannya juga ada di sini. Dia bertanya kepada tuannya dengan marah. Mengapa dia ada di sini? Fang Qingzi mengambil kesempatan untuk memprovokasi hubungan antara kalian berdua. Saya ingat ketika kakak laki-laki saya Mi Blacksmith dan saya ada di rumah. Anda sepertinya baru berusia 5 tahun. Saya ingin bertanya, bagaimana rasanya hidup dengan musuh Miemen selama 17 tahun? Tai Jian tidak pernah menyangka bahwa dermawan hari ini ternyata adalah pembunuh ayah dan musuhnya. Dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Bintang-bintang di belakangnya juga siap bergerak. Namun, di tengah Tai Jian menghunus pedangnya dan menyerang tuannya. Dia tiba-tiba mengubah arah dan menuju ke arah Fang Qingzi yang berada di samping. Karena dia tahu bahwa semua ini adalah konspirasi Fang Qingzi. Tetapi dia memiliki 5 jiwa pedang. Jadi dia sama sekali tidak memperhatikan pedang besi itu. Melihat ini, tuannya bergegas maju untuk membantu. Dan sepertinya kedua belah pihak mulai bertarung. Pada saat ini, burung layang-layang terkena tombak dan terbang masuk. Bahu besi dengan tergesa-gesa membantu burung layang-layang. Kemudian menganalisis kekuatan dari pedang. Hanya tombak yang bisa melakukan beberapa gerakan. Sisanya seperti umpan meriam. Melihat bahwa dia dikalahkan oleh Chang Mao. Dia menggunakan ilusi untuk mengendalikan kekasih masa kecil Tai Jian. Jadi dia mengeluarkan belatinya. Aku menusuk Tai Jian secara langsung. Aku Tai Jian, bukan Tai Jian. Di bawah panggilan Tai Jian, Xiao Xiao kembali sadar. Tetapi Xiao Xiao khawatir dia akan menyakiti Tai Jian lagi. Jadi dia mengangkat belati dan menusuk perutnya. Tai Jian melangkah maju untuk memeluk Xiao Chang Mao. Kemudian mengambil kesempatan untuk mengelilingi mereka berdua dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat wanita yang dicintainya meninggal di depannya, Tai Jian sangat marah sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikan api aneh di tubuhnya. Pria itu memanggil Fei Xinjian. Dengan rongannya, rambut panjang yang ditarik oleh energi pedang langsung musnah. Di sisi lain, Tuan Yu Fang Qingzi menyatukan semua kekuatan internalnya. Tapi dia masih sedikit lebih rendah. Terluka parah oleh telapak tangan. Tai Jian menebas Fang Qingzi dengan pedangnya tetapi tanpa diduga, Tiangang Qi Fang Qingzi langsung mengirim pedang Feng Xin terbang. Dan dia juga dikendalikan oleh metode penyerap hati Fang Qingzi. Tepat ketika dia hendak merokok Tai Jian, sekelompok ahli makanan melangkah maju. Mendorong pedang besi itu menjauh. Memeluk Fang Qingzi dengan erat. Kemudian meminta Yanzi untuk mengambil pedang besi itu. Pada akhirnya, tuannya melunasi hutang darah keluarga Tai dengan mengorbankan nyawanya. Tetapi Jingzi melihat ke arah di mana Tai Jian melarikan diri dan tidak mengejarnya. Karena dia mendapatkan pedang hati pembakaran yang dia inginkan. Dan kehilangan jiwa pedang. Dia menjadi orang yang tidak berguna. Fang Qingzi membawa sekelompok biksu ke pegunungan Kunlun. Bersiap untuk melewati bencana dan menjadi abadi. Para seniman yang datang untuk menghentikannya benar-benar rentan di hadapannya. Bahkan dengan beberapa hal sederhana, mereka semua akan dipenggal. Tanpa diduga, tanah tiba-tiba bergetar pada saat ini. Dan ular sanca salju 5 langkah dengan panjang 100 meter melesat ke langit. Menyebabkan semua orang mundur ketakutan. Setelah menyerap api yang berbeda, Fang Qingzi tidak panik sama sekali. Pada saat ini, kekuatannya telah memasuki ilmu pedang tingkat ke-6. Saya melihat dia menuangkan kekuatan spiritual ke dalam pedang Feng Xin. Kemudian mengisi dan melompat ke udara dalam sekejap mata. Pithon darah dibunuh di tempat. Setelah melewati banyak kesulitan, Fang Qingzi memimpin kerumunan ke Jalan Tianjie. Hanya untuk melihat bahwa Jalan Tianjie tertutup awan gelap.
Guntur bergulir, dan semua orang berpikir bahwa mereka akan dapat mencapai Taoisme dan segera menjadi abadi. Kemudian mereka mengangkat tangan dan bersorak. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Fang Qingxi. Beri aku jiwa pedangmu. Bukankah jika kamu menerima jiwa pedang kami, maka kami akan menghapusmu? Apa maksudmu? Maksudku kita semua harus mati. Begitu kata-kata itu terucap, Fang Qingxi menyerang dengan kedua tangannya. Semua orang tersedot ke dalam formasi, dan pemetikan jiwa juga perlahan menghilang. Begitu tidak ada jiwa pedang, apalagi yang muncul. Bahkan nyawa pun akan hilang. Ternyata semua ini adalah konspirasi Fang Qingxi untuk menjadi peri sendiri. Serap jiwa pedang orang lain untuk meningkatkan kekuatannya. Tepat ketika semua orang akan kehilangan jiwa mereka, pedang hati terbakar lainnya jatuh dari langit, mengganggu teknik penyerap jiwa Fang Qingxi. Orang yang datang adalah Taijian. Hidupmu sangat besar. Fang Qingxi, Anda menggunakan begitu banyak biksu untuk menyempurnakan diri Anda. Anda tidak menjadi peri. Anda menjadi iblis, dan bukan tugas Anda untuk mendikte hidup saya. Rencana makanan segar Fang Qingxi akan berhasil. Tetapi dihancurkan oleh Taijian. Dia sangat marah, dan dia menghunus pedangnya untuk menyerangnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Taijian yang kembali adalah orang yang berbeda dari sebelumnya. Bisa dengan mudah menyelesaikan serangannya. Ternyata pedang besi yang disedot oleh geng beberapa hari yang lalu berada dalam bahaya. Dia secara tidak sengaja membangkitkan ingatan master pedang yang telah tidur selama 100 tahun dalam kekuatan koma. Dengan kebangkitan ingatan, kekuatan Taijian sekarang sebanding dengan puncak tingkat ke-6. Kemudian Fang Qingxi, yang baru saja mencapai tingkat ke-6 dengan menyerap jiwa pedang orang lain, sama sekali bukan lawan Taijian, dan terluka parah di dalamnya. Beberapa putaran Fang Qingxi tidak percaya, dan sekali lagi mengayunkan pedangnya Qigong seperti Taijian. Saya melihat Taijian Zuo menebas Fang Qingxi pada bulan November. Lalu Jiang Fang Qingxi terbang ke tanah. Bicara tentang Lafite Fang Qingxi dari tahun 1982 ini skam, Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya. Mengapa Anda menjadi peri? Namun, Fang Qingxi yang terobsesi dengan obsesi, telah menjadi terobsesi, dan selalu percaya bahwa dia dapat mengembangkan Taoisme dan menjadi peri. Dia berjalan di jalan kesengsaraan surgawi selangkah demi selangkah. Bahkan selalu memar dan memar oleh petir dari langit. Dia ingin memanjat. Namun, tanpa kekuatannya sendiri, dia disambar petir yang tak terhitung jumlahnya sebelum mengambil beberapa langkah. Sehingga menyebabkan tubuh dan jiwanya mati. Saat asap menghilang, peri yang tampak seperti monster turun dari langit. Peri macam apa kamu? Itu benar, aku peri ketujuh. Semua orang yang mati sia-sia di jalan malapetaka guntur ini adalah hantu Anda. Jika Anda dapat menyerap kekuatan pasukan Anda untuk meningkatkan titik awal dan menyelamatkan praktik ribuan tahun. Tetapi ternyata manusia tidak bisa mempraktikkan Taoisme dan menjadi abadi. Apa yang disebut keabadian setelah melintasi jalan malapetaka adalah semua penipuan yang dilakukan oleh Ji Wuxiang untuk tujuan menyerap dekorasi. Pedang jiwa untuk kultivasi diri. Yang disebut yang terpilih dengan jiwa pedang tingkat 6 sebenarnya adalah alat untuk memimpin, merawat, dan mengorbankan jiwa pedang. Taijian sangat marah saat mengetahui kebenarannya. Memegang pedang hati terbakar di tangannya. Dia mengayunkan energi pedang, dan serangan kuat itu menyebabkan jalan Tianjie runtuh di tempat. Kemudian Wuxiangnya juga dipukuli sampai mati. Namun, saat Taijian pergi dengan Yanxi, Qi Wuxiang tiba-tiba muncul. Ternyata itu hanya avatarnya. Melihat bahwa manusia sangat membencinya, dia memutuskan untuk membalas dendam pada umat manusia. Setelah itu, cucu di tiang jaring terbang ke arahnya. Dia berdiri di atas awan untuk terus-menerus memanggil petir ke setiap penduduk desa. Sehingga desa itu langsung menjadi api penyucian di bumi. Melihat penduduk desa yang melarikan diri dan Wuxiang tersenyum mesum, Taijian dan Yanxi juga bergegas ke desa. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan penduduk desa yang tak berdaya, namun masih banyak korban jiwa. Taijian juga terluka parah akibat sambaran petir tersebut.
Selama Anda bersedia untuk menyerah kepada saya, Anda akan mati. Jika yang Anda sebut menjadi peri adalah membuat kami menyerah pada membran, biarkan Anda melihat kekuatan manusia hari ini. Setelah berbicara, dia melemparkan Burning Heart Sword ke udara, membentuk perisai besar. Segera setelah itu, Tai Jian naik ke udara dengan kekuatannya dan menggunakan perisainya untuk menahan semua guntur. Selama Anda bersedia mengorbankan hidup Anda dan menyerah kepada saya, apa yang Anda inginkan pada dasarnya baik. Saya dapat memberikannya kepada Anda hari ini. Saya ingin iblis pertama dari jenisnya turun dari 9 surga, menghadapi jalur Tai Jian Jinwoo yang tidak mau menyerah. Dia menyerang tangannya dan meningkatkan kekuatan guntur langit lagi. Tai Jian hampir tidak bisa bertahan. Pada saat kritis, api aneh di tubuhnya diserang oleh guntur langit. Setiap inci kulitnya terbakar sedikit demi sedikit, dan nyala api menghilang. Terlampir pada baju besi Dewa Perang dan membawa bahu besi. Kekuatan luar biasa di tubuhnya sepenuhnya terintegrasi dengan bahu besi. Dia tidak kuat atau tenang. Bagaimana mungkin asisten seperti itu? Terlepas dari teriakan histeris Golden House Lane. Tapi saya bekerja keras dan tidak punya ide untuk berhenti. Dengan raungan Tai Jian, kekuatan yang melampaui 3 alam meletus, dan sepertinya hampir musnah seketika. Setelah semua debu mengendap, rantai besi jatuh dari udara, mendesak Tai Jian untuk menyambutnya. Dia ingin Tai Jian menjadi boneka berikutnya untuk setan berat. Kemudian tubuh Tai Jian, satu orang membunuh ayah baptis iblis itu.